Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Ibu, selamat pagi Ibu. Apa kabar semuanya, Nanda? Apa kabar dalam keadaan sehat? Dahsyat luar biasa. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan Zoom meeting pada pertemuan kali ini. Sebelum kita memasuki materi yang ingin kita bahas, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing, tapi izinkan saya memimpin dalam ajaran Islam. Untuk itu doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhan kami, hari ini kami akan melaksanakan bimbingan klasikal melalui Zoom. Bermulalah kegiatan kami pada pagi hari ini dan semoga apa yang kami jalankan pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sebelumnya Ibu ucapkan kepada Ananda sekalian karena ketersediaannya untuk mengikuti bimbingan klasikal pada pagi hari ini. Ibu ingin bertanya nih kepada Ananda semua, apakah Ananda semua siap untuk kita langsung memasuki materinya? Siap, Bu. Siap Ibu. Tapi sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya nih kita melakukan game ice breaking terlebih dahulu. Untuk itu kepada Ibu Cindy akan memimpin jalannya game ice breaking. Kepada Ibu Cindy, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Baik, sebelum kita lanjut ke materi, ada baiknya kita bermain ice breaking terlebih dahulu. Agar pikiran Ananda sekalian lebih fresh. Jadi di sini gamenya itu adalah tebak gambar. Jadi seperti yang tertera pada layar ini, pasti Ananda sekalian sudah tahu ya cara main gamenya ini tebak gambar seperti apa. Di sini ada gambar dan Ananda sekalian menjelaskan kata-kata apa yang tersusun dari gambar tersebut. Pada gambar pertama, apakah Ananda sekalian tahu kata apa yang dijelaskan pada gambar tersebut? Baik, kepada Ananda Apri, dipersilahkan. Kalau nggak salah Virgon ya. Oke, jawaban Apri benar. Kemudian gambar selanjutnya. Baik, pada gambar kedua ini, apakah Ananda tahu kata apa yang dijelaskan pada gambar? Kepada Tri Rizky dipersilahkan. Jaringan rusak. Benar. Baik, selanjutnya gambar ketiga. Pada gambar ketiga ini, apakah Ananda tahu kata apa yang tertera pada gambar tersebut? Sepertinya Nadila sangat bersemangat. Kepada Nadila dipersilahkan. Cuaca panas. Ya, benar. Pada gambar tersebut, kata yang dijelaskan yaitu cuaca panas. Gambar selanjutnya, apakah Ananda tahu kata apa yang tersedia pada gambar tersebut? Baik, kepada Ananda Tri Rizky dipersilahkan. Siksa kubur nggak? Bu. Benar. Pada gambar tersebut, kata-kata yang dijelaskan yaitu siksa kubur.
Gambar selanjutnya. Baik, pada gambar ini apakah Ananda tahu menjelaskan kata apa? Saya tahu. Kepada Riwayati dipersilakan. Jangan berkata kotor. Ya, benar. Gambar selanjutnya. Apakah Ananda sekalian tahu gambar ini menerangkan kata apa? Kepada Nadila dipersilakan. Jawabannya makan gorengan. Ya, benar. Gambar selanjutnya. Apakah ada yang tahu ini menjelaskan kata apa? Kepada Nadila dipersilakan. Jawabannya perut keroncongan. Ya, benar. Baik, demikian ice breaking yang dapat kami paparkan. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan materi. Saya serahkan kepada Ibu Hanifah Raihan. Terima kasih kepada Ibu Cindy atas game yang telah diberikan. Semoga dapat memberi semangat untuk kita ya memasuki materi ini. Langsung saja kita langsung masuk ke materinya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penyebaran hoax pada sosial media. Apa sih itu hoax? Jika Ananda mencari di Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax itu berarti tidak benar atau bohong. Menurut Jordan, hoax adalah sebuah pemberitaan palsu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Hoax merupakan rekayasa untuk menutupi informasi yang sebenarnya. Dengan kata lain, hoax itu juga bisa diartikan sebagai upaya pemutarbalikan fakta menggunakan informasi yang seolah-olah meyakinkan tetapi tidak dapat diverifikasi kebenarannya. Salah satu contoh pemberitaan palsu yang paling umum adalah mengklaim sesuatu atau barang ataupun kejadian dengan sesuatu sebutan yang berbeda dengan yang sebenarnya. Definisi lain yang menyatakan hoax adalah tipuan yang digunakan untuk mempercayai sesuatu yang salah dan seringkali tidak masuk akal yang melalui media sosial. Dan jadi hoax ini tuh banyak jenisnya. Yang pertama itu ada fake news atau berita bohong. Berita bohong ini berita yang berusaha menggantikan berita yang asli, bertujuan untuk memalsukan atau memasukkan ketidakbenaran dalam suatu berita. Biasanya orang-orang yang buat berita bohong seperti ini tuh mereka memasukkan hal-hal yang tidak benar atau teori persekongkolan yang aneh yang tidak tahu tuh dari mana sumbernya, seperti itu. Yang kedua itu ada clickbait. Clickbait itu atau jebakan. Itu merupakan tautan yang diletakkan secara strategis di dalam suatu situs dengan tujuan untuk menarik orang masuk yang tertaut itu. Clickbait ini paling sering kita jumpain di YouTube, di berita-berita online. Pasti Ananda pernah nonton YouTube tuh dia videonya sangat dari judulnya sangat mengundang penasaran. Padahal dari saat kita membuka videonya, video itu tuh berbeda, sangat jauh berbeda dari judulnya atau mungkin di berita online yang sering menambahkan bumbu-bumbu yang membuat orang penasaran di dalam judulnya. Padahal saat kita membuka berita tersebut, itu bertentangan dengan judul yang si penulis tulis. Maka dari itu alangkah baiknya apabila menemukan sebuah artikel atau berita yang judulnya sangat memancing, alangkah baiknya kita membuka dan membacanya terlebih dahulu sebelum kita menyebarkannya. Jadi tidak terjadi penyebaran hoax seperti itu. Selanjutnya itu ada konfirmasi bias atau bias konfirmasi. Kecenderungan untuk menginterpretasikan kejadian yang baru terjadi
sebagai bukti dari kepercayaan yang sudah ada. Maksudnya tuh di sini biasanya ada orang-orang yang kecenderungan untuk mencari bukti-bukti yang mendukung pendapat atau kepercayaan serta mengabaikan bukti-bukti yang ada. Maksudnya gini, dia mempercayai sesuatu hal ini yang belum tentu benar, tapi dia mencari bukti-bukti yang mendukung kepercayaan dia ini. Padahal ada fakta lain yang bertentangan dengan kepercayaan dia yang dia abaikan. Bisa saja fakta lain itulah yang kebenarannya gitu. Dan selanjutnya yaitu misinformation. Misinformation ini informasi yang salah atau tidak akurat, terutama yang ditujukan untuk menipu. Selanjutnya itu ada satire. Satire ini merupakan sebuah tulisan yang menggunakan humor, ironi, hal yang dibesar-besarkan untuk mengomentari kejadian yang sedang hangat. Selanjutnya ada post-truth atau pasca kebenaran. Jadi pasca kebenaran ini kejadian di mana emosi lebih berperan daripada fakta untuk membentuk opini publik. Biasanya post-truth ini dia digunakan untuk politik, tetapi juga di media sosial banyak tersebar. Seperti yang sedang baru-baru ini viral di TikTok, Popo dan rekannya. Popo mengklaim dirinya dilecehkan. Dia membuat video klarifikasi seakan-akan dia memang korban. Dia memainkan emosi para netizen untuk mendukung dia. Padahal menurut data yang tersebar di sosial media, kenyataannya itu bukan sebuah pelecehan karena di situ Popo bukan sebagai korban menurut data yang telah tersebar, tetapi Popo memainkan emosi para netizen untuk berpihak kepada dia dan agar netizen juga mengabaikan fakta yang telah tersebar bahwa sebenarnya dia nggak dilecehkan, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu ada propaganda. Propaganda ini merupakan aktivitas menyebarluaskan informasi, fakta, argumen, gosip yang kebenarannya itu setengah-setengah atau bahkan bohong untuk mempengaruhi opini publik. Selanjutnya, faktor penyebab terjadinya hoax. Segala sesuatu itu pasti ada faktor penyebabnya, termasuk juga hoax. Jadi yang pertama faktor penyebab dari hoax itu yaitu rasa ingin tahu. Manusia ini kan rasa ingin tahunya kadang tinggi banget ya. Itulah jadi karena rasa sesuatu yang menarik perhatian itu membuat manusia itu juga rasa ingin tahu jadi tinggi gara-gara sesuatu yang sangat menarik perhatian itu. Seorang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi itu tidak salah, cuma jika rasa ingin tahu itu membuatnya dapat menyebar hoax, maka hal tersebut memiliki dampak yang negatifnya. Contohnya seperti penyebaran teori konspirasi. Teori konspirasi kan awalnya disebabkan oleh rasa ingin tahu tuh. Itu kan masih konspirasi ya. Karena dia mencari hal-hal terkait konspirasi, lalu seseorang menyebarkan kepada orang lain hingga orang lain mendapat informasi tersebut, jadi ikut percaya gitu. Hal ini yang membuat hoax itu beredar dengan sangat cepat. Yang kedua itu karena teknologi modern. Kalau zaman dulu ya belum ada sosial media, berita-berita tidak benar itu gosip kita bilangnya. Cuma beredar di lingkungan tempat tinggal kita aja. Walaupun gosip itu memang beredar cepat dari mulut ke mulut, tapi tidak lebih cepat ketika ada teknologi. Ketika ada teknologi, berita sekecil apapun bisa tersebar sampai keluar lingkungan tempat tinggal kita, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Itulah yang menyebabkan berita-berita hoax ini penyebarannya sangat cepat karena faktor teknologi yang semakin maju. Dan yang terakhir itu ada bias informasi. Mudahnya mengakses internet karena ada teknologi yang modern membuat orang hanya membaca dan menyebarkan informasi tanpa mengecek informasi tersebut sudah benar atau belum. Sama seperti clickbait tadi, terkecoh sama judul langsung disebarkan. Padahal isi dalam berita belum tentu sama dengan judulnya, tapi sudah menyimpulkan dari hanya membaca judul.
Bias informasi ini sebuah fenomena di mana para pembaca hanya condong pada apa yang mereka yakini saja. Jika ada informasi lain yang lebih faktual, maka seseorang yang bias informasi ini akan lebih percaya dengan informasi lain yang sesuai dengan apa yang ia yakini. Selanjutnya ada dampak pengaruh penyebaran hoax pada sosial media. Materi ini akan dijelaskan oleh Ibu Cindy. Kepada Ibu Cindy, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Di sini saya akan menjelaskan dampak dan pengaruh penyebaran hoax pada sosial media. Dampak dan penyebaran hoax menimbulkan beberapa bentuk kejahatan dan berhubungan erat dengan penggunaan teknologi informasi yang berbasis utama yaitu komputer dan jaringan. Dalam beberapa literatur dan praktiknya dikelompokkan menjadi dalam beberapa bentuk, yaitu seperti yang pertama ada unauthorized access computer system and service, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan memasuki atau menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik jaringan sistem yang dimasukinya tersebut. Kemudian ada illegal content, merupakan kejahatan yang menggunakan data atau informasi ke internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Kemudian yang ketiga itu ada data progress, yaitu merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scriptless dokumen melalui internet. Kemudian yang keempat ada cyber espionage, merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan mata-mata terhadap pihak lain dengan memasuki sistem jaringan komputer pada pihak sasarannya. Kemudian ada cyber sabotage and extortion, yaitu kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan seperti perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan internet. Yang keenam itu ada infringement of privacy. Kejahatan ini ditunjukkan terhadap terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pihak lain di internet. Contohnya peniruan tampilan pada web suatu situs milik orang lain secara ilegal. Penyiaran suatu informasi internet yang ternyata merupakan informasi tersebut adalah informasi rahasia yang diperjualbelikan oleh orang lain dan sebagainya. Kemudian slide selanjutnya. Selain itu, penyebaran hoaks ini juga dapat menimbulkan kecemasan pada masyarakat, terlebih bagi remaja. Menurut Freud, pada tahun 95 membedakan kecemasan dalam 3 jenis, yaitu yang pertama kecemasan neurosis, yaitu kecemasan neurosis ini adalah rasa kecemasan akibat bahaya yang tidak diketahui. Perasaan itu berada pada ego tetapi muncul dari dorongan id. Kecemasan neurosis ini bukanlah ketakutan terhadap insting-insting itu tersendiri, terhadap hukuman yang mungkin terjadi jika suatu insting tersebut dipuaskan. Kemudian ada kecemasan moral. Kecemasan moral ini berakar dari konflik antara ego dan superego. Kecemasan ini dapat muncul dikarenakan kegagalan bersikap konsisten dengan apa yang mereka yakini benar secara moral. Kecemasan moral ini merupakan rasa takut terhadap suara hati. Kecemasan moral juga memiliki dasar dalam realitas di masa lampau, sang pribadi pernah mendapatkan hukuman karena melanggar norma moral dan dihukum kembali. Kemudian ada kecemasan realistik. Kecemasan realistik ini merupakan perasaan yang tidak menyenangkan dan tidak spesifik.
yang mencakup kemungkinan bahaya itu sendiri. Kecemasan realistik merupakan rasa takut akan adanya bahaya-bahaya nyata yang berasal dari dunia luar dan berdampak kepada diri sendiri. Baik, slide selanjutnya. Di sini saya juga akan menjelaskan upaya mengatasi dan mencegah penyebaran hoaks pada sosial media. Yang pertama yaitu jangan mudah terprovokasi dengan judul berita. Di sini kita harus bersikap kritis terhadap apapun yang dapat kita lihat seperti yang telah kita ketahui, siapapun bisa menulis berita di internet. Namun tak semua orang memiliki kapasitas serta tanggung jawab terhadap apa yang ditulisnya. Jadi untuk itu kita harus mengetahui apakah berita itu valid atau tidak. Kita harus berpikir kritis dan tidak mudah terprovokasi. Kemudian yang kedua itu kita harus mengutamakan logika. Pada saat kita melihat berita di internet, kita harus selalu menggunakan logika saat mendapati suatu berita itu yang belum ditahu kebenarannya. Seperti berita tentang konspirasi corona yang terdengar pada podcast yang menggiring opini masyarakat meninggalkan protokol kesehatan. Karena disebut bahwa corona itu kemarin hanya akal-akalan saja. Jadi padukan data dengan jurnal ilmiah. Sudah banyak juga contoh bahaya berita hoax COVID-19, sehingga Anda perlu benar-benar menyikapinya dengan bijaksana dan mencegah penyebaran berita hoax tersebut supaya tidak semakin luas. Kemudian cara yang ketiga yaitu lakukan konfirmasi. Kita dapat melakukan konfirmasi selalu tanyakan kepada lembaga yang bersangkutan. Lembaga profesional tidak akan mungkin sembarangan dapat menyampaikan berita hoax kepada masyarakat. Tidak ada salahnya jika kita memfollow akun-akun media sosial yang memang sudah terpercaya dalam menyampaikan konten. Kemudian yang keempat itu kita dapat melaporkan konten yang mengandung hoax. Cara ini merupakan cara mengatasi menyebarnya berita hoax yang cukup efektif, yaitu dengan melaporkannya kepada lembaga yang berwenang. Jika hoax yang kita atau Ananda terima berasal dari sosial media, Ananda sekalian cukup melaporkan konten tersebut dengan klik laporkan pada situs web yang telah Ananda buka tersebut. Pihak sosial media akan menindaklanjuti konten yang Ananda laporkan tersebut. Kemudian kita harus saring sebelum sharing. Di sini maksudnya hoax akan menggunakan kalimat-kalimat yang bernada ancaman. Semisal jika tidak dibagikan, maka Ananda sekalian akan mendapat karma atau iming-iming akan memperoleh keuntungan jika menyebarkannya. Tapi kita harus tetap tenang dan gunakan logika serta periksa kebenaran dari berita tersebut. Kita harus menyaring sebelum sharing. Jika hal tersebut hoax, cukup berhenti di Anda. Anda tidak perlu menyebarkannya pada sosial media Ananda sekalian. Kemudian, jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet. Kecanggihan dunia fotografi memungkinkan untuk menggabungkan dua gambar terlebih dalam satu bentuk konten. Ditambah dengan kata-kata bombastis, biasanya akan mengandung banyak interaksi. Jangan mudah percaya dengan apa yang Anda lihat di internet, karena konten semacam ini sangat mudah dibuat oleh siapapun. Baik, demikian penjelasan tentang penyebaran hoax pada media sosial yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Hanifah. Terima kasih kepada Ibu Cindy atas penjelasannya. Selanjutnya, kami akan menampilkan video yang mana dapat mendukung dari penjelasan yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kepada Anda semua, tolong diperhatikan. Ibu jangan diminum. Ibu jangan diminum.
Kejadian yang sebenarnya bukan seperti apa yang mereka lihat. Jangan ikut menyebar sesuatu yang belum tentu benar. Hindari hoax dan stop hoax. Jadilah bangsa yang cerdas dalam menerima berita di dunia maya. Ya, itu tadi dia videonya yang mana eh, ada seorang anak yang coba untuk menghentikan ibunya meminum sesuatu, itu thinner ya, seperti thinner. Saat dia menepis tangan ibunya, ada yang merekam, dan orang yang merekam hanya mengupload potongan video yang dapat menggiring opini seseorang untuk menyalahartikan video itu, karena videonya tidak direkam dari awal pertama si pria itu menuangkan thinner itu. Jadi nggak ada yang tahu kalau sebenarnya dalam cangkir itu thinner. Bahkan anaknya itu menolong ibunya, bukan marah sama ibunya. Jadi itu dapat menggiring opini. Sekian penjelasan dari kami mengenai penyebaran hoax. Apakah dari Ananda ada yang ingin bertanya? Jika ada yang ingin bertanya, tolong raise hand ya. Ya, kepada Glory dipersilahkan. Baik, Ibu, terima kasih. Saya mau bertanya, nah kita sebagai siswa dan siswi, Ibu, jika kita menyebarkan berita-berita hoax, apakah ada seperti punishment gitu buat kita, Ibu, untuk ganjaran gitu, Ibu, dari penyebaran berita hoax? Karena kita tahu kalau berita hoax yang disebarkan itu kan sangat membawa dampak negatif. Bukan cuma sebenarnya untuk kita, tapi juga buat lingkungan kita. Jadi begitu pertanyaan saya, Ibu. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih kepada Gloria atas pertanyaannya. Jadi, apakah ada punishment untuk seorang yang menyebarkan berita hoax? Pastinya ada, apalagi didukung dengan Undang-Undang ITE yang sudah berlaku pada saat ini. Mereka akan mendapatkan hukumannya tersendiri. Dan untuk kita yang menerima berita hoax atau kita melihat seseorang yang menyebarkan berita hoax, kita bisa dapat melaporkan orang tersebut. Mungkin tadi Glory bilang kalau misalnya kita siswa dan siswi ya, kita kan masih di bawah umur nih, mungkin akan ada sosialisasi atau pengarahan lah untuk anak tersebut agar lebih bijak lagi menggunakan media sosial. Bagaimana, Glory? Ya, Bu. Lalu bagaimana dengan gosip-gosip, Ibu? Kayak misalnya mereka tidak menyebarkan berita cuma melalui video, tapi juga melalui dari mulut ke mulut. Sampai kayak misalnya kita di sekolah ini, Bu, kayak kita difitnah gitu, Bu, melalui cerita-cerita yang sebenarnya tidak valid, itu tidak benar adanya. Tapi itu dipercayai karena semua orang tuh mendengar hal tersebut, Ibu. Itu apakah kayak misalnya pihak sekolah atau bagaimana itu ada punishment-nya gitu nggak, Bu, kalau untuk dari sekolahnya begitu, Ibu? Ya, baik, Glory. Kalau misalnya penyebaran hoax itu tidak melalui media, begitu ya. Jadi kan tidak ada undang-undang ITE, seperti itu maksudnya. Tetapi masih ada undang-undang tentang pencemaran nama baik. Nah, kalau misalnya kita yang nama baik kita yang dirusak melalui mulut ke mulut, kita juga bisa tetap menuntut dengan tuduhan pencemaran nama baik seperti itu. Bagaimana, Glory? Baik, terima kasih, Bu. Baik, selanjutnya ada Tri Rizky di sini. Kepada Tri Rizky dipersilahkan. Baik, terima kasih, Bu. Kan sekarang tuh banyaknya orang tua tuh percaya berita hoax dari kayak grup-grup WhatsApp gitu kan. Kita mungkin sebagai anak hanya bisa menegur gitu. Ini berita hoax, Kak, tapi sebagian orang tua tuh ada yang nggak percayaan. Ini benar kok karena dari grup ini nih ya. Bagaimana cara lain, Bu, untuk mereka tuh percaya bahwa itu berita hoax gitu. Kalau yang sama orang tuanya itu yang ke sama kayak misalnya grup itu tuh kayak berasal dari grup yang gimana ya dibilang orang-orang yang bisa dibilang tuh kayak orang-orang yang bisa dipercaya lah sama orang tua kita tersebut. Terima kasih.
Mungkin beritanya ini bersumber dari grup dari yang isinya orang-orang yang mungkin berpendidikan gitu. Seperti itu. Eh, kita tidak bisa memungkiri ya bahwasannya generasi kita memang lebih melek terhadap teknologi. Jadi peran kita sebagai anak, kan kita sudah memberitahu, tapi eh, tidak, orang tua tetap kekeh. Begini, kadang kalau kita ngomong tapi tidak ada bukti berdasarkan data atau apa, mungkin orang tua akan sulit untuk memahami. Jadi karena kita ini lebih lebih melek terhadap teknologi, kita cari kebenarannya melalui sumber yang lain, yang valid, yang terpercaya, melalui berita yang dipercaya oleh orang tua itu, dan kita berikan ini 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 mah contohnya, ini tuh nggak benar, sudah diverifikasi oleh situs ini begini-gini, kalau itu tuh berita hoax gitu. Kalau misalnya kita cuma ngomong gitu aja, mungkin orang tua kurang kurang memahami gitu apa yang kita maksud tanpa ada buktinya yang nyata seperti itu. Bagaimana dengan Tri? Baik, terima kasih. Kepada Ibu Cindy apa ada tambahan? Baik, kita lanjut kepada ada Ananda Riwayati di sini. Kepada Ananda dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Saya mau bertanya, apa sih niat dan tujuan orang tersebut menyebarkan hoaks? Apa mereka nggak takut dosa? Karena itu kan memfitnah juga. Baik, terima kasih kepada Riwayati. Pertanyaan yang bagus ya. Apa sih tujuan orang menyebarkan hoax? Banyak macam-macam tujuan. Ada yang karena dia iseng. Dia nggak tahu keisengannya ini bakalan berdampak besar bagi bagi orang lain gitu. Dia nggak akan, mungkin mungkin di pikirannya ya udah cuma iseng gini aja kok. Padahal berita yang dia buat dengan iseng-iseng itu dipercaya oleh orang banyak dan berdampak cukup besar untuk orang-orang lain. Dan kedua itu bisa karena dia ingin menjatuhkan, baik itu menjatuhkan sebuah perusahaan mungkin atau sebuah partai, untuk mereka yang berkecimpung di dunia politik itu bisa digunakan untuk menyebarkan hoax juga. Masalah apa mereka tidak takut dosa? Itulah kita pentingnya menanamkan nilai agama sedari kecil agar kita bisa membatasi diri kita mana yang baik, mana yang buruk, dan eh, bisa memilah dan memilih lah, seperti itu. Lebih bijak lagi dalam bersosial media. Bagaimana Riwayati? Baik, terima kasih Bu Hanifah atas jawabannya. Apakah ada lagi ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, terima kasih kepada Anda semua yang sudah bertanya. Pertanyaannya sangat bagus-bagus sekali, dan semoga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Berdasarkan materi yang telah kami paparkan tadi, apakah ada Ananda yang dapat menyimpulkan atau apa yang Ananda dapat dari materi yang telah kami jelaskan? Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Silakan raise hand. Ya, kepada Ananda Nadila dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan dari materi tadi adalah kita tidak boleh menyebarkan berita yang tidak benar karena itu dapat merugikan pihak orang yang disebarin kabar hoaxnya, seperti itu. Baik, terima kasih kepada Nadila. Selanjutnya ada Apri yang angkat tangan. Silakan Apri. Dapat saya simpulkan memberikan beberapa saya dapat memberikan beberapa kesimpulan untuk dalam materi pembahasan kita ini, bahwa sebelum kita menyampaikan suatu berita, terlebih dahulu memeriksa sumber berita. Pastikan bahwa sumber berita yang kita lihat itu dipercaya, yang cari terlebih dahulu tentang sumbernya berita tersebut.
Lalu verifikasi informasi dengan mencari informasi tambahan dari sumber yang terpercaya. Dan juga gunakan logika. Jangan mudah percaya dengan berita-berita yang tidak masuk akal atau terlalu ekstrim. Jangan menyebarkan berita yang tidak diketahui kebenarannya. Dan ingatlah, hoax bisa sangat merugikan dan sangat penting untuk memastikan kebenaran sebuah berita sebelum menyebarkan atau mempercayainya. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih kepada Ananda Afri. Sangat panjang ya kesimpulannya, berarti sangat mendengarkan ini dari tadi. Selanjutnya ada Riwayati di sini. Silakan Riwayati. Baik, terima kasih kepada Ibu Hanifah. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapatkan terutama untuk diri saya sendiri, saya sebagai generasi selanjutnya, saya lebih menyaring dan menelaah berita-berita yang ada. Saya lebih memperhatikan orang tua saya supaya tidak terkena hoax. Saya juga membatasi, bisa kita di Google itu sudah ada pengaturan untuk membatasi hal-hal yang kontennya tidak sesuai dengan faktanya. Baru ada juga menurut di diri saya itu bahwa segala yang kita lakukan, segala yang kita sebarkan buruk itu misalnya seperti hoax yang tidak benar itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih, Bu. Terima kasih kepada Riwayati dan Ananda semua yang kesimpulan diberikan cukup bagus-bagus sekali dan sangat-sangat berguna untuk kita terapkan ya di kehidupan sehari-hari. Baiklah Ananda, saya akan menyimpulkan tentang materi yang telah kami paparkan tadi. Dapat menarik kesimpulan dengan menampilkan poster, yaitu cara cerdas mencegah penyebaran berita hoax di sosial media. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, kita harus saring dulu sebelum sharing sumber berita. Apakah itu valid, apakah itu benar, lalu bisa membagikannya. Lalu kita bisa sharing ke orang lain tentang berita tersebut. Dan yang kedua itu ada jangan terprovokasi dengan judul berita di internet. Ini seperti clickbait tadi yang telah saya jelaskan. Teliti dan cermati isi dalam berita. Jangan membaca judul, terprovokasi, lalu menyimpulkan dan menyebarluaskan berita. Dan yang ketiga itu adalah lakukan konfirmasi terhadap suatu berita. Tanyakan kebenaran suatu berita kepada orang atau lembaga yang bersangkutan. Jadi kita harus, misalnya kita di sosial media, lembaga tersebut, mungkin kita bisa mengunjungi situs dari lembaga email mereka menyampaikan untuk menyampaikan memberi apakah tidak. Dan yang terakhir itu ada laporkan berita hoax. Laporkan berita hoax kepada pihak yang berwenang. Apabila tadi seperti Ananda Glory bilang, hoax itu tidak di sosialnya dari mulut ke mulut. Jadi tidak bisa mungkin dilaporkan begitu saja kan melalui situsnya. Mungkin kita bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib atau melalui fitur report di sosial media apabila hoax itu menyebarnya di sosial media. Sekarang kan di semua sosial media sudah ada fitur report. Kita bisa melaporkan postingan-postingan yang melanggar gitu, melanggar aturan. Jadilah generasi anti hoax, bersama kita mencegah hoax. Baik Ananda sekalian, terima kasih atas partisipasinya dan atas pertanyaan, pendapat, dan kesimpulannya. Semoga apa yang telah kita dapat pada hari ini dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan agar kita bisa dapat agar kita bisa lebih bijak lagi dalam bersosial media dan menyaring berita. Untuk lanjutannya saya serahkan kepada Ibu Cindy. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Hanifah. Demikian penjelasan penyebaran hoaks pada sosial media yang dapat kami sampaikan. Semoga Ananda sekalian dapat memahaminya. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang sex edukasi atau sex education.
Semoga Ananda masih tetap semangat untuk mengikuti bimbingan tersebut. Sebagai penutup, marilah kita berdoa untuk menutup layanan bimbingan klasikal kita pada pagi hari ini. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya membawakan doa menurut agama Kristen. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah selesai melakukan bimbingan klasikal kami, yaitu tentang penyebaran hoaks pada sosial media. Semoga kami dapat mengerti dan memahami materi yang telah dipaparkan tadi, dan kami dapat menerapkannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Ibu. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Guru.